Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Assalamualaikum. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan Waalaikumsalam, kajian ilmu ini menjadi penyebab atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang lebih baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang faham, hamba yang berilmu di dalam agamanya. Taib, oleh karena itu kita insyaallah langsung bahas ya kajian kita seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sampai ke atau selesai daripada bab yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab doa ilil mayyit ba'da dafnihi, bab mendoakan mayit setelah penguburannya. Jadi ada anjuran setelah selesai menguburkan mayit, maka kita diam sesaat untuk mendoakan si mayit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiam sesaat dan mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun oleh kalian untuk saudara kalian, wasalu lahu tasbit, dan mintakanlah kepadanya untuknya, yaitu kepada Allah untuk mayit ini at-tasbit, yaitu kekokohan. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang akan ditanya. Ya, jadi kita meminta kepada Allah agar si mayit yang kita kuburkan ini diberikan kekokohan di dalam apa? Di dalam menjawab pertanyaan. Karena si mayit sebentar lagi akan ditanya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, babus shadaqati anil mayyit wa du'a ilahu, bab sedekah anil mayyit, bab bersedekah untuk mayit, wa du'a ilahu, dan bab berdoa untuknya. Ya, jadi dibawakan bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk bolehnya seseorang bersedekah untuk mayit dan seseorang mendoakan mayit. Jadi menunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa sampai kepada sang mayit. Selain yang kita kenal ya, ilmu yuntafa'u bihi, waladun sholih yad'ulah, ya, atau sedekatun jariyah, yang kita sering sampaikan, amalan-amalan yang bisa sampai kepada mayit
setelah mayit itu meninggal, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, au waladun salihun yad'ula, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, tetapi di sini dibawakan oleh Imam Nawawi termasuk yang bisa sampai kepada sang mayit adalah juga sedekah untuk sang mayit. Nanti akan dibawakan ya dalilnya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyebutkan bab, kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat dan beberapa hadis dalam bab ini. Dibawakan ayat yang pertama oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang mereka datang setelah mereka, dan orang-orang yang datang setelah mereka, artinya setelah para sahabat. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan juga ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Tadi ayat tadi dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi di dalam bab ini Imam Nawawi seakan-akan menambahkan apa? Ada hal-hal yang bisa sampai kepada sang mayit. Jadi ternyata ada beberapa poin ya, yang kalau kemudian jadi ada beberapa amalan yang amalan tersebut ketika diamalkan maka bisa sampai kepada sang mayit. Salah satunya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, selain tambahan yang 3 amalan, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau sedekah jariyah, adalah juga apa? Sedekah untuk mayit. Nanti akan dibawakan oleh Imam Nawawi dalilnya. Selain itu juga ada beberapa amalan-amalan yang tentunya bisa bermanfaat bagi sang mayit, ya, bisa bermanfaat bagi sang mayit. Seperti nanti akan disampaikan juga, ya, seperti apa namanya, berpuasa untuk sang mayit ketika memang si mayit dia telah apa namanya bernadar sebelum meninggalnya untuk melakukan puasa. Ketika sang mayit bernadar, maka boleh seseorang untuk menunaikan nadarnya, ya. Sebagaimana ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, inna ummi matat walaiha dain. Sesungguhnya ibuku dia punya hutang. Ibuku meninggal dan dia punya hutang. Afa aqdiha, apakah saya boleh menunaikan hutang ibuku? Kemudian Rasul mengatakan, iqdi anha, tunaikanlah hutangnya. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Dan hadis tadi seorang sahabat ini ketika datang kepada Rasulullah, ketika bertanya tentang hutangnya, hutang ibunya, hutang yang dimaksud adalah nazar puasa. Jadi ibunya ini sebelum beliau meninggal pernah bernadar untuk berpuasa. Kalau saya sembuh dari sakitnya, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, kalau begini begitu dan lain sebagainya, dia akan puasa misalkan, bernadar. Terus nadar, terus qadarullah terjadi apa yang dia nadarkan, maka nadar itu berarti jadi wajib.
Ya, ketika seseorang dia belum menunaikan nadarnya kemudian meninggal, itu menjadi hutang. Menjadi apa? Menjadi hutang. Maka kemudian si ahli mayit, ahli warisnya, maka dia harus menunaikan hutangnya. Ya, dia harus menunaikan hutangnya. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, man mata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, man mata wa alaihi syam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mempunyai hutang puasa, maka berpuasa untuknya walinya. Tapi ingat, yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa apa? Nadar, ya. Adapun puasa seperti seseorang dia, orang tua nih ya, dia nggak bisa berpuasa, tentunya baginya ada fidyah. Dia tidak bisa berpuasa, maka tidak perlu kita mempuasakan orang tua, karena baginya ada fidyah untuk dibayar sebagai pengganti apa? Puasa. Bahkan sebagian menjadikan, ini termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seseorang yang misalkan punya qada puasa, tapi kalau ini perselisihan ya, punya qada puasa, dia belum menunaikan, keburu meninggal, maka sebagian mengatakan puasa ini menjadi hutang, harus ditunaikan dengan cara dibayar, dipuasakan. Dengan keumuman hadis, man mata wa alaihi syam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka ya berpuasa untuknya walinya. Ya, maksud puasa di sini umum, baik puasa qada atau puasa nazar. Ataupun puasa nazar. Atau juga seperti si mayit misalkan ya punya hutang sebelum meninggal, maka harus tunaikan oleh ahli warisnya yang hidup untuk membayarkan hutangnya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya, min ba'di wasiyatin tusu nabiha audain, setelah wasiat ditunaikan dan setelah hutang dibayarkan, maka sisanya menjadi bagian ahli waris. Jadi kalau ada seseorang meninggal, jangan kemudian kita langsung berebut harta peninggalannya, tapi lihat dulu ada hutang enggak, kemudian ada wasiat enggak. Kalau hutang ternyata ada, wasiat ada, maka ini dua poin ini harus ditunaikan dulu. Enggak boleh kita langsung bagiin harta warisan, ya. Tapi apa, harus ditunaikan dulu si wasiatnya dan si hutangnya yang telah dituliskan misalkan, maka harus dibayarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin tusu nabiha audain. Warisan itu dibagikan setelah apa? Wasiat dan hutang terbayarkan, baru dibagikan wasiatnya, dibagikan warisnya. Jangan kemudian apa? Ujug-ujug dibagiin aja dalam kondisi hutang masih ada gitu ya. Terus siapa yang menunaikan hutang si mayit? Atau seperti misalkan amalan soleh, sunnah yang pernah kita lakukan, misalkan di sebuah tempat nih, kita mengamalkan sebuah sunnah, yang sunnah itu mungkin di tempat ini tabu, atau di tempat ini belum pernah tahu orang ini sunnah, atau ini adalah amalan sunnah, ya. Terus orang ini dia melakukan itu, misalkan seperti kita takbiran dari awal 1 Dzulhijjah, ya, karena anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak oleh kalian dari tanggal 1 Dzulhijjah itu, kata Rasulullah, takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Jadi dianjurkan takbiran. Terus kita hidupkan sunnah ini, kita misalkan yang menghidupkan di tempat ini, terus kita meninggal nih, dan sunnah ini dilanjutkan oleh orang-orang setelah kita. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah terus kita mati, kita meninggal nih, orang yang menghidupkan sunnah, maka apa? Bagi orang yang meninggal tadi, pahala sunnahnya ketika dia dilanjutkan oleh orang setelahnya, maka akan mengalir terus, ya, akan mengalir terus. Ini makanya tentunya apa, tentang pentingnya seseorang ya menegakkan sunnah. Terlebih sunnah itu mulai ditinggalkan, misalkan kita hidupkan,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man kana atau man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan sebuah sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka bagi yang mencontohkan tadi pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, terus aja mengalir. Berarti termasuk orang yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan kebaikan yang kita laksanakan sekarang ini itu mengalir kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dosa yang dilakukan atas sebuah dosa pembunuhan, maka dosa itu akan kembali kepada dosa pelaku pertamanya, yaitu Qabil. Kenapa? Li'annahu awwala man sanal qatla. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan amalan pembunuhan dalam Islam atau di dunia ini. Jadi terjadinya pembunuhan di alam semesta ini, siapa yang pertama melakukannya? Qabil. Maka setelah Qabil sampai hari kiamat terjadi proses bunuh-membunuh, maka dosa itu terus mengalir kepada siapa? Kepada Qabil. Karena dialah awal atau orang pertama yang mencontohkan tentang pembunuhan. Ya, jadi ketika tidak ada amalan-amalan tadi ya disampaikan, bahwasanya amalan tersebut bisa sampai kepada sang mayit. Ya, ketika kita meninggal amalan masih mengalir gitu ya, amalan masih mengalir. Tetapi tentunya tidak semua amalan bisa kita alirkan kepada sang mayit, harus sesuai atau harus sesuai dengan dalil. Nggak bisa misalkan kita kurban untuk mayit, kita ini untuk mayit, sholat untuk mayit, ya nggak bisa seperti itu. Karena asal hukumnya amalan seseorang itu dia tergantung si pelaku pengamalannya ketika masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diupayakan. Ini asal hukumnya. Jadi asal hukumnya seseorang yang mati itu terputus amalannya, nggak akan ada lagi yang mengalir pahala kepadanya kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, seperti berdoa, anak soleh mendoakan ya, atau sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian puasa qadha ataupun puasa nazar ditunaikan oleh ahli warisnya, hutang, maka ini sampai. Atau sedekah sebagaimana akan dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini. Taib. Kemudian setelah membawakan ayat walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah dosa kami, wal ikhwanina, dan ampunilah dosa-dosa saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya walladzina ja'u min ba'dihim ay min ba'di sinfaini as-sabiqaini wa humul muhajirun wal ansar. Jadi orang-orang yang datang setelah mereka, setelah siapa maksudnya? Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Orang muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansor adalah orang yang mendiami Madinah dan dikatakan sebagai ansor karena menolong orang yang hijrah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjuluki mereka sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Bertemu dengan Rasul, dia belum beriman kepada Rasul. Setelah Rasul meninggal baru beriman. Ini bukan sahabat. Ya, walaupun bertemu dengan Rasul sering gitu ya, tapi belum beriman. Imannya kapan? Setelah Rasul meninggal. Ini bukan sahabat, namanya mukhadram. Ada orang yang tidak bertemu sama sekali dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan sahabat, yaitu tabi'in, dan seterusnya. Sehingga siapapun dia ya yang termasuk dalam kategori sahabat, maka apa kata Rasulullah, tasubbu ashabi, tidak boleh mencela sahabat-sahabatku. Ya, lau anfaqa ahadun minkum ahadan, atau misal uhudi dhahaban, apabila seseorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagu mudda ahadihim wala nasifah, atau wala nisfahu, maka tidak akan sampai seperti sahabat mereka
menginfakkan emas 1 genggam atau setengah genggamnya. Jadi kalau sahabat menyedekahkan segenggam emas, kemudian kita menyedekahkan 1 gunung Uhud emas, ratusan mungkin jutaan ton gitu ya, tetap lebih utama mereka. Lebih utama siapa? Para sahabat. Tidak ada bandingannya kata Rasulullah. Taib. Jadi dibawakan ayat ini yang pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang apa? Tentang doa yang diucapkan untuk orang-orang yang telah meninggal itu sampai. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ya, tentang apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi doa ini sampai ya kepada siapa? Kepada sang mayit. Doa itu sampai kepada sang mayit. Jadi jangan kemudian kita menganggap sepele doa gitu ya. Perbanyaklah kita doa kita kepada atau untuk sang mayit. Tapi kemudian setelahnya dibawakan hadis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al haditsul awal, hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uqtutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku uftutilat atau uftulitat nafsuha, artinya kata Syekh Utsaimin wafat, meninggal. Maksudnya sesungguhnya ibuku meninggal. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, dan aku melihat kalau seandainya ibuku ini berbicara, dia mau bersedekah. Ya, dia mau bersedekah. Fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha, apakah bagi dia ada pahala apabila aku bersedekah untuknya? Qala na'am, maka Rasul mengatakan benar, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kedatangan seseorang yang kemudian mengatakan bahwasanya ibu meninggal. Ya, uftulitat nafsuha ini yakni matat bagtatan, artinya mati seketika atau mati tiba-tiba gitu. Padahal enggak diketahui sakit gitu ya, tapi meninggal qadarullah. Kadang ada orang-orang yang pada kemarin sehat gitu ya, sekarang meninggal, kelihatan sehat gitu ya. Ini kadang kita melihat ini meninggal tiba-tiba gitu, padahal mungkin saja dia sakit tapi nggak tahu gitu ya. Taib. Intinya si anak ini, sahabat ini mengatakan bahwasanya ibunya ini meninggal bagtah. Uftulitat ini artinya matat bagtatan, meninggal secara tiba-tiba. Walau takallamat la tasaddaqat, kalau ibuku ini berbicara, dia akan bersedekah. Maka boleh saya bersedekah untuknya? Maka Rasul menjawab benar. Syekh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan fadalla dzalika ala jawazi shadaqati anil mayyit. Maka hal ini, dalil ini menunjukkan tentang apa? Tentang bolehnya bersedekah untuk sang mayit. Fatanwi idza aradta an tatasaddaqa an hadi an ummika an abika wa an akhika an ukhtika. Maka ketika kamu meniatkan, ketika kamu bersedekah, niatkan dalam hati memisahkan, ini untuk ibuku pahalanya, bapakku, saudaraku, saudara perempuanku, ai insanin muslimin mayyit, atau siapa saja seorang muslim yang mati, tasaddaq anu fa inna dzalika yanfa'uhu. Kemudian kamu bersedekah untuknya, maka hal ini akan bermanfaat untuknya. Taib, akan bermanfaat untuk si mayit. Kalau ini dalilnya jelas ya, Bukhari Muslim. Tetapi tentunya tidak seluruh amalan yang dilakukan oleh yang hidup kemudian kita bisa hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Ya. Tadi kita katakan sebelumnya. Jadi asal hukum amalan itu terputus ketika seseorang sudah meninggal. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kalau dalilnya ada, berarti itu bisa. Kalau dalilnya tidak ada, maka tentunya khairul hadi Rasulillah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk ke siapa? Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikhawatirkan kalau kemudian seseorang bermudah-mudah di dalam menghadiahkan amalan bagi sang mayit, nanti khawatir si mayit ini sebelum meninggalnya dia akan santai-santai dengan amalan. Keun we lah, yang penting malah berduit we.
Ya, pesankeun we ieu jang haji ke hajikeun, ieu jang umroh ke umrohkeun, ieu jang ieu ke ieukeun dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya apa? Sebetulnya seseorang itu dia tergantung amalan ketika di dunianya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diupayakan. Jadi tentunya apa yang diusahakan dia ketika apa? Ketika hidupnya. Taib, kita pernah menyebutkan tentang bolehnya badal haji, badal umroh, karena dalilnya jelas. Ya, ketika ada seorang sahabat namanya Sabromah, beliau menghajikan orang lain. Kemudian Rasul sallallahu ini hadis Bukhari. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, "Hajjait? Apakah kamu sudah haji?" Kata Sabromah, "Belum." Kemudian Rasul mengatakan, "Hajja angka wa an Sabromah." Taib. Jadi orang ini menghajikan Sabromah. Ketika ditanya, "Apakah kamu sudah haji?" "Belum." Kata Rasul, "Haji dulu untukmu, baru untuk Sabromah." Ya, baru untuk Sabromah. Jadi menunjukkan bahwasanya membadalkan haji boleh. Tapi sebagian ulama itu dengan kriteria tertentu. Ketika seseorang dia sebelum meninggalnya memang udah ada niatan haji, nggak keburu haji misalkan, ada kemampuan haji nggak keburu haji misalkan, maka boleh. Atau pernah berucap kepada anaknya mau haji, qadarullah nggak keburu meninggal misalkan, maka yang seperti ini boleh dihajikan. Atau seseorang dia masih hidup tapi cacat, uang ada, mampu, ya, maka sini sepakat ulama boleh orang seperti ini dibadalkan hajinya. Orang seperti ini dibadalkan hajinya. Dia uangnya ada, ya, tapi apa? Tapi kemampuan tidak ada. Maksudnya kemampuan secara fisiknya. Maka sebagian mengatakan orang seperti ini boleh dibadalkan. Tapi kalau kemudian dia semasa hidupnya tidak ada kemampuan haji, tidak ada pernah berucap untuk berhaji, tidak ada sedikit pun nazar akan melakukan ibadah haji misalkan, ya, kita selaku kerabatnya kemudian menghajikan, makanya seperti ini menjadi perselisihan, ya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa amal haditsu tsani, adapun hadis yang kedua. Di sini hadis yang kedua apa? Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika seseorang dia meninggal, ya, dia punya uang yang dia sedekahkan, sedekah jariyah. Seperti dia sedekah jariyah apa? Nggak perlu gede-gede bangun masjid, ya, butuh biaya besar. Satu mushaf Al-Quran saja, selama Al-Quran itu masih dibaca, selama Al-Quran itu masih dipakai, gitu ya, belum usang, belum hangus, belum hancur, masih terus dimanfaatkan, maka selama itu pula dia terus mengalir kepada yang mensedekahkannya. Atau dia bangun masjid, selama masjid itu masih ada, masih dipakai, akan terus mengalir kepada yang mensedekahkannya. Taib. Atau dia misalkan memberangkatkan orang yang pergi belajar ilmu agama, dengan sebab dia pergi belajar, atau dia memberangkatkan orang yang berjihad karena nggak punya bekal jihadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan orang untuk berperang, maka dia telah berperang, kata Rasulullah. Jadi ketika itu pada zaman sahabat ada orang-orang yang pingin perang tapi nggak punya persiapannya, nggak punya bekalnya. Kemudian para sahabat-sahabat yang kaya memberikan bekalnya, memberikan kudanya, memberikan bekalnya, alat-alat perangnya. Maka kata Rasul, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan persiapan orang berperang, maka dia seperti orang yang berperang. Ya, begitu pula dengan apa? Thalibul ilm. Kalau sekarang para ulama mengkiaskan thalibul ilmi kepada jihad fisabilillah ketika masalah asnaf sedekah, asnaf zakat. Jadi orang yang mustahik zakat itu ada 8, ya. Salah satunya adalah wal mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah.
Maka sebagian para ulama mengatakan ketika tidak adanya lagi sekarang terhentinya jihad, ya karena di belahan dunia mungkin nggak ada jihad syar'i misalkan, maka alokasinya itu dialokasikan kepada para penuntut ilmu, ya pada penuntut ilmu. Maka bisa dikiaskan seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang menuntut ilmu agama, maka selama dia ilmunya dimanfaatkan, hasil dari bekal yang diberikan kepada penuntut ilmu terus dimanfaatkan oleh yang menuntut ilmunya, maka terus dia mengalir pahalanya kepada yang membantu untuk dia proses terjadinya belajar mengajarnya. Ya, maka ini terjadi salah satu bentuk jariyah, ya bentuk jariyah. Sedekah yang mengalir terus selama dimanfaatkan dengan kebaikan. Maka ini menunjukkan tentang apa? Tentang kita pun harus selektif ya di dalam memberikannya, jangan sampai justru dimanfaatkan, dipakai hal-hal yang nggak bermanfaat, sayang gitu ya sedekah kita, jariyah kita. Taib, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis yang kedua tadi, beliau mengatakan, wa amma du'a lil mayyit fa fi hadits Abi Hurairah. Adapun doa untuk mayit, maka dalam hadis Abu Hurairah, idza matal insan in qata amaluhu, apabila seorang manusia meninggal maka terputus amalannya. Kemudian ada waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian saya mengatakan li'anna darul amali hiya darud dunya, karena sesungguhnya tempatnya seseorang beramal itu dunia. Ya, fa idza mata intaha, apabila dia meninggal maka selesailah. Ya justru inilah kita kita untuk sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan amalan untuk hari setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang waman aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang cerdik itu ya Rasul? Ya, bahwasanya orang yang cerdik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istida'dan minhu. Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Maka ulaikal aqyas kata Rasul, mereka lah orang cerdas. Jadi jangan kemudian kita kenebelah ada engkege orang dihadiahan ku budak misalkan ya, akhirnya kita selesai dalam beramal, akhirnya kita hare-hare gitu ya, nggak ada semangat. Padahal inilah waktunya kita beramal. Karena ini adalah darud dunya, waktu di mana atau tempat di mana seseorang dia justru memperbanyak amalan. Falaisa hunaka amalun ba'dal mauti, maka tidak ada di sana setelah kematian itu ada amalan. Karena Rasul mengatakan idza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seorang manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Ya. Yakni huwa nafsuhu yadi'um mathalan waqfan iqaran ay syai'in yaqulul fuqara, hadis shadaqatun jariyatun. Yang jelas Rasul mengatakan apabila meninggal manusia maka terputus amalannya kecuali 3, maka 3 poin itulah kita kejar selama kita masih hidup. Apa itu? Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah kita kejar. Tidak dengan melulu dengan sesuatu yang besar, tidak terus harus dengan harta yang banyak gitu ya. Sedekah yang sifatnya mengalir terus. Quran, titip di satu masjid satu Quran. Masjid ini satu Quran, masjid itu satu Quran. Apalagi misalkan ada orang yang pergi haji umroh, nitip beliin Quran satu, titip di Masjidil Haram. Itu kita bayangkan di Masjidil Haram, sekali datang ke sana ratusan ribu, jutaan manusia baca terus. Ya walaupun Qurannya juga banyak, tapi setidaknya Quran kita terus ada yang baca. Ini Masya Allah pahalanya. Apalagi kita tahu keutamaan bagaimana beribadah di Masjidil Haram. Taib. Dengan uang yang sedikit, ya, dengan uang yang sedikit. Tapi selama Quran itu masih dipakai, masih diamalkan, masih dibaca, itu terus akan mengalir kepada kita. Atau setidaknya apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seperti sedekah jariyah. Ya doa masalan wakfan, dia misalkan dia membeli wakaf sebidang tanah, dia mengatakan kepada orang fakir, ini adalah sedekah jariyah. Misalkan bangunkan rumah belajar, bangunkan masjid, bangunkan tempat belajar dan lain sebagainya, maka ini adalah sedekah jariyah.
Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan artinya apa? Ilmu yang kita punya enggak harus jadi ustadz dulu, enggak. Kita punya ilmu nih, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita punya satu ayat nih, ngaji ini malam Jumat, besok sampaikan ke istri kita, sampaikan ke anak kita. Istri kita kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan, pahalanya kita kena, pahalanya kita dapat. Anak kita nih, kita sampaikan apa yang kita sampaikan, anak kita mengamalkan, maka pahalanya dapat. Jadi nggak harus kemudian duduk di mimbar. Ya, maka ini menunjukkan tentang anjuran apa? Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Nggak boleh seseorang terputus dari yang seperti ini, itu nggak boleh. Ya, karena kalau kemudian sudah ada, tidak ada ingkar mungkar lagi, ya sudah bahaya. Makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat saja kita sampaikan, itu manfaat bagi kita. Apalagi kalau beberapa ayat, beberapa hadis, ya. Jangan kemudian kita berpikir ilmu yang dimanfaatkan, wah harus jadi ustadz dulu, harus belajar banyak dulu. Padahal ilmu yang kita tahu tentang bagaimana salat yang benar, misalkan kita sampaikan dari mulut ke mulut. Asalkan yang penting apa, orang itu ketika mendengarkan dari kita dia ngamalkan, itu masya Allah, poin itu, ya, dapat poinnya. Daripada kita nyampe di mimbar, gitu ya, ratusan yang hadir, nggak satu pun yang mengamalkannya, misalkan. Karena yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu adalah justru ketika kita menyampaikan ilmu, dia serap dan diamalkan. Itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang yang bisa menyampaikan dan bisa menggerakkan hati seseorang, itu tidak. Karena yang menggerakkan hati seseorang di dalam beramal adalah taufik, ya, dari Allah, tetap taufik dari Allah. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang karena sebabmu memberikan apa hidayah, karena sebabmu menyampaikan, gitu ya. Kita nyampaikan ilmu, kemudian orang tadi mendapatkan hidayah karena sebab kita menyampaikan ilmu. Orang ini diberikan hidayahnya sama Allah tentunya, tapi karena sebab kita menyampaikan ilmu, maka khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Atau waladun salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah hente, gitu ya, ngadakwahan minimal keluarga anak hente, gitu ya. Oke, naon anak teu saleh gitu, keeng, ya. Terus siapa yang mendoakan kita nanti? Sedangkan yang akan mengalir bermanfaat bagi kita adalah itu tadi 3 poin yang jelas-jelas Rasul menyampaikan itu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan. Taib. Dan anak soleh yang mendoakan, kita sampaikan ilmu kepada anak kita, itu sudah jariyah ilmu, ya. Anak soleh juga mendoakannya. Ini banyak sekali kebaikan ketika kita, bagaimana caranya si anak menjadi soleh karena sebab kita. Dan kata Syekh Utsaimin, wa mithalu dzalika anna Abu Hurairah min afqahis sahabat fi hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Abu Hurairah dalam sebuah riwayat sebutkan beliau ada termasuk sahabat yang paling faqih. Abu Hurairah ini walaupun termasuk orang yang akhir masuk Islamnya, ya, tapi beliau termasuk sahabat yang paling faqih. Beliau kadang-kadang apa? Pingsan karena saking laparnya, karena fokusnya nyari ilmu terus, gitu ya. Wa madzalika aktsarul muslimina al-ana la yaqra'una illa riwayatihi. Ya, dalam kondisi seperti itu, sekarang kaum muslimin kebanyakan itu tidak membaca riwayat hadis kecuali dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa banyak orang atau jutaan manusia membacakan ketika hadis Abu Hurairah, maka diakhiri dengan kalimat apa? Semoga Allah meridhoinya. Padahal Abu Hurairah ini disebutkan riwayat Abu Hurairah sering pingsan karena nahan lapar, karena memang orang miskin, tapi semangat belajarnya. Padahal di sana ada orang-orang kaya, ada para pejabat, ada orang-orang besar, tetapi mereka tidak diingat sebagaimana manusia mengingat Abu Hurairah. Ya,
Berarti menunjukkan apa? Ilmu, ya, yang akan membuat seseorang mengingat. Itu ilmu. Taib. Jadi inti poinnya adalah di dalam bab ini yang disampaikan, asal hukum amalan seorang manusia itu ya tidak sampai, karena seseorang itu dia tergantung amalan yang dilakukan di dunianya, kecuali 3 perkara, dan kecuali dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasul tentang sampainya amalan atau pahala kepada orang yang meninggal. Berarti selebih dari itu maka berselisih para ulama. Jadi tidak kemudian kita semua sedekahkan, ya, bacaan Al-Quran kita sedekahkan, kurban kita sedekahkan. Ini kurban untuk mayit, ini untuk mayit, apa-apa untuk mayit, ya. Taib. Karena kalau kemudian seperti itu, seseorang dia akan berleha-leha ketika hidup di dunia. Genulah ada engkege ayano ngahadiahan gitu, ya. Maka tentunya seseorang untuk lebih bersemangat ketika dia masih di dunia, karena inilah darul amal, inilah tempat di mana seseorang beramal. Itu saja yang bisa disampaikan bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.